Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali pada channel YouTube Guruku yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Guruku. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan membahas persiapan awal tahun ajaran baru pada tahun 2022-2023 sekaligus menyambut penerapan kurikulum Merdeka. Khusus bagi sekolah penggerak, persiapan ini hanya tinggal melanjutkan lagi. Tetapi bagi sekolah yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun ini, baik pada kategori belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, hal ini sangat penting untuk dipersiapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus dipersiapkan guru dalam implementasi kurikulum tersebut? Untuk itu, mari sama-sama kita bahas tentang hal yang harus kita persiapkan sebagai guru di awal tahun ajaran baru 2022-2023 dalam rangka menyambut kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya, ada 3 hal yang harus dipersiapkan guru di awal tahun pelajaran. 1. Perangkat ajar. Perangkat ajar ini sebelumnya kita kenal dengan perangkat pembelajaran. 2. Pembelajaran paradigma baru. Di sini kita harus belajar dan memahami pembelajaran paradigma baru yang akan kita laksanakan ke depannya. 3. Asesmen. Pada asesmen ini kita dituntut untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan asesmen pada setiap pembelajaran. Ketiga persiapan ini harus kita persiapkan dengan matang. Tentu hal ini tidak mudah karena diperlukan penyesuaian. Kita diharuskan untuk menambah literasi sehingga informasi yang terbaru yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini dapat direncanakan dan juga dapat diimplementasikan dengan baik. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar ini menyangkut perencanaan, karena tanpa perencanaan kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dalam mempersiapkan perangkat ajar, ada 6 persiapan dalam perencanaannya. 1. Melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Dulu kita mengenal KI dan KD, sekarang diganti menjadi capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini berbeda dari yang dulu. Dahulu kita mengenal KI ke KD, KD ke indikator, indikator ke tujuan. Yang sekarang dari CP bisa langsung menurunkan tujuan pembelajarannya setelah kita lakukan analisis terhadap capaian pembelajaran tersebut. 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Di sini kita harus menyusun alur dari tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. 4. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu. 5. Menyusun modul ajar. Modul ajar ini merupakan pengganti dari RPP yang paling penting karena ini adalah dokumen yang harus kita pegang dalam melaksanakan proses pembelajaran maupun penilaian di dalam kelas. Yang terakhir adalah menyusun bahan ajar. Keenam dokumen ini atau persiapan ini harus benar-benar dilakukan oleh guru sehingga mampu menerapkan kurikulum Merdeka itu di depan kelas dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuat dokumen tersebut? Di sini kita harus miliki capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran ini diambil dari Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Setelah kita miliki capaian pembelajaran tersebut, maka kita melakukan analisis capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran. 1. Kompetensi. 2. Konten. 3. Variasi. Di dalam kompetensi, kita harus menggunakan kata kerja operasional. Konten harus kita perhatikan tingkatan materi mulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan variasi berkaitan dengan 4C, critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Setelah kita rumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah kita susun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah 1. Lakukan analisis capaian pembelajaran. 2. Identifikasi kompetensi yang harus dikuasai. 3. Rumuskan tujuan pembelajaran. 4. Identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. 5. Susun tujuan pembelajaran secara linier atau urutan kegiatan. Setelah kita rumuskan alur tujuan pembelajaran, selanjutnya kita mempersiapkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik ini dilakukan dengan cara asesmen kognitif dan non-kognitif. Asesmen kognitif tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Selanjutnya adalah asesmen non-kognitif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, dan kondisi keluarga dari peserta didik. Selanjutnya, yang harus kita persiapkan adalah modul ajar. Modul ajar ini merupakan pengganti RPP yang merupakan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Modul ajar ini terdapat 3 informasi, yaitu informasi umum, informasi inti, dan lampiran. Pada informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, serta model yang digunakan. Informasi inti meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Sedangkan lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Selanjutnya adalah menyusun bahan ajar. Bahan ajar ini terdiri dari bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak.
Bahan ajar cetak meliputi LKPD, modul, buku, grafik, koran, majalah, dan lain-lain. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi video, internet, LMS, tape recorder, dan lain-lain. Teman-teman yang saya banggakan, itulah perencanaan yang harus dipersiapkan guru sehingga sukses menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.